Welcome to the Baseface Network. A few moments later. Halo semuanya, jadi pada hari ini kita akan membahas suatu topik yang mungkin sering sekali kita dengar tetapi jarang sekali kita pahami secara mendalam. Apa itu? Ialah pajak hiburan. Jadi buat yang belum tahu, pajak hiburan itu adalah pajak yang dikenakan atas aktivitas hiburan ataupun tempat hiburan. Sebagai contoh misalnya, kalau kita pergi konser ataupun kita pergi nonton bioskop gitu, atau kita pergi ke taman bermain, di dalam tiket yang kita beli itu sudah termasuk pajak di dalamnya. Mengapa kita membahas topik ini? Karena ternyata setiap hiburan yang kita nikmati itu memiliki kontribusi yang besar terhadap pembangunan di daerah kita. Nah, untuk lebih lengkapnya, yuk kita bahas sama-sama. Jadi, pajak hiburan adalah salah satu pajak daerah yang dikenakan atas kegiatan hiburan. Tapi, kegiatan hiburan yang dimaksud di sini bukan cuma event dalam skala besar seperti konser ataupun taman hiburan. Termasuk juga di dalamnya seperti pameran seni, terus seperti juga pertandingan olahraga juga termasuk di dalamnya. Dikenakan juga pajak hiburan. Nah, pajak hiburan ini biasanya dibebankan kepada pemilik usaha hiburan tersebut atau penyelenggara acaranya. Namun secara nggak langsung kita sebagai pengunjung juga ikut andil dalam pembayaran pajak ini, karena sudah include di dalam tiket yang kita beli ataupun jasa hiburan yang kita beli. Di sini saya akan membahas tentang dasar hukum dan juga tarif pajak hiburan, di mana dasar hukumnya yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah atau PDRD, di mana tarif pajak hiburan sendiri diatur berdasarkan daerah masing-masing. Kenapa hal itu terjadi? Karena kemampuan perekonomian setiap daerah itu berbeda-beda. Contohnya saja, pajak hiburan yang ada di Kabupaten Dompu tentu akan berbeda dengan tarif pajak yang ada di Kota Mataram, karena kemampuan perekonomian dua daerah tersebut berbeda. Dan tentunya tarif pajak yang ada di Kota Mataram lebih tinggi daripada tarif pajak hiburan yang ada di Kabupaten Dompu, di mana nantinya akan digunakan untuk mendanai pelayanan-pelayanan serta infrastruktur yang ada di Kota Mataram. Kemudian dasar hukum yang ada di Kota Mataram. Nah, dasar hukum sendiri itu berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 Tahun 2018 yang telah mengubah kedua kali Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011, di mana Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tersebut disahkan pada tanggal 2 Agustus 2018 dan berlaku sampai sekarang. Adapun sanksinya yaitu sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2018 akan dikenakan sanksi berupa sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% dari pajak terutang dan pajak kurang bayar, dan nantinya ditagih menggunakan STPD atau Surat Tagihan Pajak Daerah. Kemudian, selain tarif pajak yang diperhatikan, ada pun transparansi, di mana masyarakat tentunya memiliki hak untuk mengetahui di mana dana dari pajak yang dibayar itu dialokasikan. Nah, misalnya aja nih, jika dana dari pajak tersebut digunakan untuk mendanai pelayanan-pelayanan serta infrastruktur ataupun pelayanan publik, harus ada transparansi dan kejelasan dari alokasi dana tersebut. Karena jika tidak diketahui secara pasti alokasi dana tersebut, maka kepercayaan masyarakat kepada pemerintah itu tidak ada. Dan nantinya masyarakat tentu saja sudah tidak percaya dengan pemerintah. Jadi perlu adanya
Transparansi tentang alokasi dana yang dialokasikan pemerintah kepada masyarakat atau secara publik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tujuan pajak hiburan dan subjek pajak hiburan. Nah, ada 5 tujuan dikenakan pajak hiburan. Yang pertama, mengatur kebijakan sosial dan ekonomi, yaitu arahan konsumsi, stimulasi sektor lain, dan mencegah konsumsi berlebihan. Kedua, pengendalian konsumsi, yaitu untuk mendinginkan ekonomi dan mencegah perilaku konsumtif. Ketiga, keadilan sosial, yaitu untuk meringankan beban masyarakat dan menghindari ketimbangan. Keempat, regulasi hiburan, yaitu untuk mendorong pertumbuhan industri yang sehat dan mencegah praktik negatif. Yang kelima, yaitu pendapatan asli daerah, yaitu untuk sumber pendapatan dan keterlanjutan keuangan daerah. Dan selanjutnya yaitu subjek dari pajak hiburan, yaitu subjek pajak hiburan yaitu orang pribadi atau badan yang menggunakan hiburan tersebut. Nah, kali ini saya akan membahas tentang objek pajak hiburan. Objek pajak hiburan yaitu jasa penyelenggaraan hiburan yang dipungut bayaran berupa tontonan film yang dilakukan di lokasi tertentu. Contohnya itu bioskop. Selanjutnya ada acara kesenian, musik, tari, kontes kecantikan, busana, pameran, sirkus. Selanjutnya ada permainan ketakasan, permainan biliar dan bowling, karaoke, spa, dan refleksi, dan juga yang terakhir ada pertandingan olahraga. Baik, selanjutnya apa saja sih yang dikecualikan dari objek pajak hiburan? Objek pajak artinya itu objek yang tidak dipungut bayaran. Contohnya yang pertama itu kegiatan komersial. Kegiatan yang dilakukan yang tidak bertujuan untuk mengambil keuntungan. Yang kedua ada kegiatan pendidikan. Kegiatan yang bersifat edukatif seperti film pendidikan. Yang ketiga ada acara sosial. Kegiatan yang diselenggarakan untuk tujuan amal atau kegiatan sosial. Yang keempat ada kegiatan budaya. Kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok masyarakat yang contohnya itu kayak adat istiadat. Yang kelima ada festival budaya. Festival budaya ini diselenggarakan untuk melestarikan atau menonjolkan suatu seni atau budaya di daerah tertentu atau daerah tertentu. Selanjutnya ada kegiatan kebudayaan. Kegiatan kebudayaan ini kegiatan untuk melestarikan atau memperkenalkan suatu budaya tertentu. Selanjutnya yang ada kegiatan layanan masyarakat. Kegiatan yang bersifat kemanusiaan atau keagamaan yang bertujuan untuk tidak mengambil keuntungan. Di Kota Mataram, pajak hiburan diberlakukan pada berbagai jenis hiburan yang sering kita nikmati. Aktivitas hiburan memiliki tarif pajaknya masing-masing. Tarif pajak yang berlaku di Kota Mataram yaitu tontonan film bertarif 10%, pergelaran kesenian bertarif 15%, spa bertarif 20%, biliar, golf, dan bowling bertarif 15%, kecantikan dan kontes binaraga bertarif 15%, dan pusat kebugaran bertarif 20%. Mari sama-sama kita membahas tentang bagaimana cara perhitungan pajak hiburan dari salah satu tempat hiburan yaitu Bliar. Bliar 84 yang berlokasi di Mataram Mall memiliki penghasilan dari aktivitas hiburannya sebesar 15 juta per bulan. Jadi cara perhitungannya menggunakan rumus sederhana, yaitu pajak hiburan sama dengan penghasilan bulanan dikali 15%. Jadi 15 juta dikali 15% sama dengan 2.250.000. Artinya, Bliar 86 membayar 2.250.000 per bulan atau 27 juta per tahun. Jadi itulah cara perhitungan untuk pajak hiburan untuk sebuah tempat Bliar. Nah, selanjutnya dampak positif dikenakannya tarif pajak hiburan. Yang pertama,
peningkatan pendapatan negara. Pajak hiburan menjadi sumber pendapatan negara untuk pembangunan dan pelayanan publik. Yang kedua, pengembangan industri kreatif seperti musik, film, dan seni pertunjukan. Dampak positif yang ketiga yaitu pengaturan industri, yaitu untuk mengatur industri hiburan agar lebih tertib dan profesional. Dan yang terakhir yaitu pengembangan infrastruktur untuk membangun dan memperbaiki infrastruktur yang mendukung kegiatan hiburan. Intinya, pajak hiburan memiliki banyak dampak positif bagi negara dan industri hiburan itu sendiri. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, selain dampak positif dari pajak hiburan juga memiliki dampak negatif. Salah satunya adalah ketika pajak hiburan dinaikkan lebih tinggi, otomatis mau tidak mau para pengusaha akan membayar pajak lebih tinggi. Akibatnya harga hiburan lebih mahal serta membuat pada masyarakat mengeluh, dan sebagian dari kalangan masyarakat harus tidak bisa menikmati dari hiburan itu karena sulitnya akan biaya. Yang kedua adalah minat masyarakat yang berkurang. Ketika harga tiket terus meningkat, minat masyarakat akan berkurang karena masyarakat akan berpikir dua kali untuk membeli atau berpergian menikmati hiburan. Contohnya ke bioskop, ke tempat karaoke, clubbing malam, biliar, dan sebagainya. Akibatnya akan berdampak pada pendapatan industri hiburan itu sendiri, dan perkembangan industri itu akan berkurang. Jadi, meskipun pajak hiburan sangat penting untuk pendapatan daerah, kita juga harus lebih cermat untuk agar tidak merugikan masyarakat dan pelaku industri itu sendiri. Keseimbangan antara pendapatan daerah dan akses hiburan yang terjangkau adalah kunci utama untuk menjaga industri hiburan ini terus berkembang. Terima kasih. Manfaat dari pengenaan pajak hiburan yang kita sedang lakukan ini atau kita sedang main ini berfungsi sebagai pembangunan untuk fasilitas publik seperti perbaikan jembatan, jalan raya, kesehatan, dan lain sebagainya. Maka dari itu, selain kita bersenang-senang, kita juga sebenarnya berkontribusi dalam kemajuan daerah untuk pengembangan infrastruktur dan kemajuan pendapatan daerah kita sendiri. Kasus pajak hiburan. Sebuah tempat biliar di Kota Mataram memiliki pendapatan dari aktivitas hiburan sebesar 15 juta dalam sebulan. Kota Mataram memberikan tarif pajak hiburan sebesar 15% untuk tempat hiburan biliar tersebut. Bagaimanakah cara-cara penghitungannya? Demikian langkah-langkah untuk memperhitungkan pajak terutang dari tempat biliar tersebut. Yang pertama yaitu kita harus menghitung pajak hiburan, yaitu pendapatan bulanan dikali dengan tarif pajak. Pendapatan bulanan sebesar 15 juta dikali dengan 15%, yaitu tarif yang disediakan oleh Kota Mataram. Didapatkan hasil yaitu 2.250.000. Jadi pajak terhutang tempat biliar tersebut itu sebesar 2.250 per bulan atau 27 juta setahun. Nah, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari video ini adalah pajak hiburan adalah pajak yang dikenakan kepada hiburan tertentu, khususnya seperti konser, bioskop, dan lain-lain, terutama untuk di Kota Mataram itu sendiri, yang dimana pajak hiburan tentu akan sangat berdampak pada pendapatan daerah yang nantinya digunakan untuk keberlangsungan pembangunan.
walaupun nanti itu pajak tersebut akan mempengaruhi harga tiket konser misalnya, tapi tentu saja pemerintah daerah sudah mempertimbangkan hal tersebut supaya harga tiket tidak terlalu mahal dan tetap terjangkau bagi masyarakat. Dan yang terakhir, yang paling utama adalah bagaimana transparansi dari pengelolaan pajak daerah itu sendiri. Tentu masyarakat juga perlu tahu bagaimana pajak itu dikelola dan untuk apa saja pajak itu digunakan, sehingga masyarakat dapat tahu, sehingga kesadaran pajak juga dapat meningkat. Mungkin segitu saja dari video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Pajak hiburan diberlakukan pada berbagai jenis hiburan. Nah, selanjutnya that's it. 1, 2, 3. Yuk. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pajak hiburan dan subjek pajak hiburan. Pengusaha hiburan. Lihatlah dan bukalah mata hatimu, melihatnya lemah terluka, namun semangat nyatakan. Ini zoom ke hidungnya itu. Hai guys, jadi sekarang kita lagi buat video Bombastic side eye, criminal offensive. Jadi guys, di sana ada Andi yang lagi take voice note buat tugas pajak daerah. Ini ada take voice note yang kedua karena yang tadi di dua itu dia ada suara angin. Oke guys, saya jadi kameramen kelompok ini. Gimana saya mau gedak marah 1000 kali kamu tik belum lagi dia bagus enggak? Pertanyaan cahayanya enggak? Lagi dia belibet terus ulang 1000 kali katanya udah apa? Saya enggak bisa begini-gini tuh, lebih baik saya dikasih materi. Ayo. A few moments later. Oke guys, sekarang hari ini take video kita udah selesai. Bye bye, Abi. Bye. Ade. Mami. Bye. So I'ma love you every night like it's the last night, like it's the last night. And sometimes I look in her eyes and that's where I find that there's no more. I wanna hold you just for a while. I'm only here passing time in her arms, hoping you'll find who cares. Kocak banget guys, kocak. 3. Oh my god. 3. Hah? Tapi bohong. Izan.
Bisa. Kali sodok aja gimana? Nah, woi, masuk ya. Oh my god. Bisa nih. Kameramennya sampai sini. Nice. Laima. Awas kamu biasa deh. Mesin terus. Oh my god. Ini maksudnya sekarang ini kan. Nah nih, masuk katanya. Aduh sakit. Kalau orang minggu nih nanya, guys, Sinematik bola. Bisa, baby. Gini. Oh my god, what is that? Oh my god, what is that? Masukin dia. Gimana aja? Gini. Dia gerak. Nih. Ya. Semua gerak. Tapi alatnya sama kayak gitu. Cepat. Tiga. Dua, tiga. Saya ada kamera apa enggak? Enggak. Dua, tiga. Suaranya sulit. Yang gini? 1, 2, 3. Udah. Dapat.